Salve, ada kalimat Tuhan Yesus yang lumayan sulit nih untuk dimengerti dari Injil Matius bab 9 ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Nah, apa maksudnya ini? Kita harus mengerti dari awal, saudara-saudaraku. Kalau kita membaca kutipan dari ayat 16 ini, kita akan mengalami kesulitan. Tapi kita harus membaca ayat-ayat sebelumnya. Nah, di ayat 14, kita mulai dari ayat 14. Nanti silahkan disimak di Alkitabnya masing-masing ya. Dari Injil Matius bab 9, mulainya dari ayat 14. Jadi ceritanya nih sesuai Injil. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Nah, jadi Tuhan Yesus sedang menjawab murid-murid Yohanes, ya, murid-murid Yohanes Pembaptis, yang mempertanyakan kenapa mereka, yaitu para murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid Tuhan Yesus kok tidak berpuasa. Kemudian jawab Tuhan Yesus di ayat 15, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang." Nah, ingat nih. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Baru kemudian ayat tadi, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Saya melihat ini dari kata kunci di ayat 15, saudara-saudaraku. Tetapi waktunya akan datang. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu sedang mempersiapkan para muridnya untuk mendalami pengetahuan akan Tuhan Yesus. Jadi untuk memperdalam pengenalan mereka tentang Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus ini? Jadi Tuhan Yesus sedang mengajar mereka, membimbing mereka, membawa mereka kepada pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus, sehingga ketika mereka berpuasa, mereka tahu alasan atau motif berpuasa yang benar adalah dalam Tuhan Yesus. Nah, maka di sini dikatakan ada waktunya ya. Tetapi waktunya akan datang. Berarti ada suatu proses di sini ya. Dan itulah yang digambarkan dalam perumpamaan tadi. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut. Jadi saat itu para murid itu dianggapnya sebagai kain yang belum susut. Masih dalam proses, dibiarin dulu supaya susut. Nanti kemudian ditambalkan. Jika tidak, mereka belum siap. Mereka tidak punya motivasi yang baik, sehingga tidak menimbulkan atau tidak membuahkan buah-buah yang baik melalui puasa-puasa mereka. Nah, banyak di antara kita, saudara-saudaraku, yang puasanya itu istilahnya karbitan ya, bukan matang pohon tapi karbitan. Ini istilah saya sendiri ya. Jadi motivasinya kurang matang, itu maksud saya. Berpuasa untuk apa sih? Ini yang perlu kita gali, kita murnikan. Puasa, jika puasa itu hanya untuk ya memenuhi kewajiban-kewajiban agama supaya kelihatan baik, apalagi ya kelihatan alim, waduh, atau supaya saya dapat rezeki, dapat jodoh, walah. Banyak sekali motif-motif orang. Tetapi kita diminta oleh Tuhan untuk berpuasa demi Dia. Jadi kita melalui puasa itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bagaimana caranya? Melalui puasa itu, yaitu ketika kita berpuasa, kita tumbuh dalam kasih. Puasa itu bukan hanya makan tempe yang tadinya satu lonjor dimakan sendiri, kemudian sekarang makannya setengah, yang setengah lain disimpan buat besok. Bukan seperti itu. Tetapi yang setengah dimakan, yang setengah untuk saudara-saudara kita yang lain, terutama mereka yang
kurang mampu atau mereka yang membutuhkan ini hanya perumpamaan tentang tempe ya. Tetapi pada prakteknya ketika kita berpuasa itu tidak bisa lepas dari yang namanya amal kasih. Jadi kalau puasa saja supaya saya terlihat melakukan kewajiban agama 40 hari berpuasa penuh, nggak belum, tapi berbuat kasihnya nol. Apakah arti berpuasa itu sendiri? Ya kan? Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan? Dengan begitu kasarannya, memuliakan Tuhan itu dengan kasih, saudara-saudaraku. Jadi ini yang menjadi perundangan kita. Para murid saat itu sedang diajar, ada waktunya, maka diberi perumpamaan seperti itu. Dan kita dengan waktu yang diberikan untuk kita juga berjuang untuk mendalami, memurnikan motif kita untuk berpuasa. Untuk secara umum ya, untuk mengikuti Tuhan Yesus kita dimurnikan. Jadi itu penjelasan dari saya. Mungkin ada menemukan penjelasan yang lain, tapi setidaknya penjelasan dari saya ini memperkaya kasanah Anda. Tuhan Yesus memberkati.